Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih berkesempatan bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun dalam kondisi masih pandemi corona, tapi mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai latihan 50 soal dan pembahasan mengenai jaringan komputer ya, atau komputer networking fundamental. Jadi untuk latihan soal dan pembahasan ini materinya adalah dari awal sampai akhir ya. Jadi mulai dari pengenalan jaringan komputer, perangkat keras jaringan, desain topologi, kemudian protokol jaringan, IP address dan subnetting, konsep routing, model referensi ya, OSI ya, intranet, extranet dan internet, jaringan komputer berbasis wireless, serta materi sistem operasi jaringan. Jadi latihan soal yang akan dibahas ini dari 10 materi ini. Jadi silahkan Anda pelajari, dan juga jangan lupa dipelajari untuk video latihan pembahasan 50 soal sebelumnya. Karena nanti dari video sebelumnya itu juga ada ya, meskipun yang video yang pertama itu dari materi 1 sampai 5 ya, tapi semuanya insya Allah akan ada ya. Jadi Anda tinggal simak ya, pahami setiap pembahasannya ya, karena biasa saja nanti soal-soal yang muncul itu merupakan modifikasi dari yang dibahas ya, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembahasan ini dengan soal nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini pertanyaannya, untuk mengecek konektivitas kabel yang telah dibuat, maka digunakan sebuah network tester ya. Bagaimana nyala lampu network tester untuk kabel berjenis strike? Jadi ini yang ditanyakan, kalau kita memasang kabel strike kemudian dilakukan tester, itu kondisi nyalanya seperti apa ya. Kalau Anda sudah mempraktekkan ini pasti sangat mudah ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi setiap lampu akan selalu menyala sesuai dengan pasangannya. Ingat, mode strike itu mode lurus. Jadi ketika dilakukan testing dengan melakukan tes dengan alat tester, itu pasti kedua ujungnya akan nyala sama. Jadi jika ujung yang satu nyalanya yang lampu pertama, pasti ujung yang kedua nyala lampunya juga yang pertama, seperti itu ya. Nomor 2, sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari, jadi ini sebuah aturan, ini pengertian dari apa? Jawabannya adalah C. Jadi pengertian dari protokol. Jadi protokol itu sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer ya. Berikutnya soal nomor 3. Berikut ini standar dalam jaringan nirkabel kecuali ya. Ingat, ini yang ditanyakan yang salahnya karena ada kata kecuali. Dalam standar jaringan nirkabel itu ada 80211A, B, G, dan N ya. Maka dari pilihan opsi ini mana yang bukan ABGN? Berarti jawabannya adalah yang D. Karena di sini ditanyakannya adalah kecuali ya, seperti itu. Berikutnya, fungsi dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol di dalam sebuah jaringan komputer adalah fungsi dari DHCP. Ingat, DHCP itu fungsinya adalah mengkonfigurasi alamat IP address secara otomatis ke klien. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Berikutnya, frekuensi 2,4 GHz diantaranya dimiliki oleh standar 80211G dan 80211B. Apakah pernyataan ini benar atau salah ya? Ingat, frekuensi wireless atau jaringan nirkabel itu ada frekuensi 2,4 dan ada frekuensi 5 GHz. Nah, G
dan B itu masuk ke dalam frekuensi 2,4 GHz. Jadi jawabannya adalah benar ya, A ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 6. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam 4 layer TCP/IP ya? Yang tidak termasuk, ingat dalam OSI model referensi OSI itu ada 7 layar. Tapi yang masuk ke dalam 4 layar itu dari 7 itu. Nah, di sini manakah yang tidak termasuk? Jadi yang tidak termasuk dalam 4 layar TCP/IP. Jawabannya adalah Session A. Karena Transport Internet Network itu masuk ke dalam 4 layar TCP/IP. Berikutnya soal nomor 7. Sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, juga untuk mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam jaringan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk sumber daya dirinya sendiri, juga berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer dalam jaringan ya, seperti printer dan lain sebagainya. Berikutnya soal nomor 8. Mikrotik merupakan salah satu sistem operasi router. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ingat, mikrotik itu adalah router ya. Mikrotik ada yang jenisnya router board ya, ada yang berbentuk OS ya, atau operating system. Maka mikrotik merupakan salah satu sistem operasi router. Jawabannya adalah benar, jadi A ya, seperti itu. Berikutnya nomor 9. Jaringan komunikasi tanpa kabel disebut, nah ini gampang ya. Kalau dengan kabel wire, dengan tanpa kabel wireless. Pokoknya yang tanpa kabel ingat ada less ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B, wireless ya. Kalau internet itu ya beda ya. Kalau wireless fidelity itu singkatan dari Wi-Fi ya. Jadi jawabannya adalah wireless karena yang ditanyakan tanpa kabel. Berikutnya nomor 10. Manakah alamat IP broadcast yang benar untuk IP address 118.99.122.149.26? Ingat, ini adalah materi mengenai IP address dan subnetting. Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan ya. Atau supaya lebih cepatnya Anda bisa menggunakan IP kalkulator ya. Namun tidak disarankan Anda kalau sudah hafal rumusnya silahkan coba dengan menggunakan rumus ya. Nah, manakah jawaban untuk soal ini? Ini adalah jawabannya yang B ya, 118.99.122.191. Jadi itu yang ditanyakan untuk IP broadcast. Berikutnya 11. Topologi jaringan yang menggunakan kabel koaksial sebagai jalur backbone serta menggunakan terminator pada kedua ujungnya adalah, ingat, kabel koaksial itu dengan konektor T ya, maka ini masuknya ke dalam topologi bus ya, karena bus itu salah satunya menggunakan kabel koaksial ya, seperti itu. Berikutnya, teknologi ini bisa mentransfer suara lewat internet sebagai solusi untuk menelpon seseorang dengan hanya menggunakan internet. Teknologi tersebut disebut, ingat ya, teknologi lewat internet untuk suara menelpon ya, itu disebutnya adalah Voice over Internet Protocol atau disingkat dengan VoIP ya. Maka jawabannya adalah C ya. Soal berikutnya, jika dalam satu jaringan terdapat dua komputer menggunakan alamat IP address yang sama, maka komputer tersebut tidak bisa berkomunikasi atau bertukar data. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ingat, jika dalam satu jaringan terdapat dua komputer alamat IP address, itu pasti bentrok. Nah, bentrok konflik IP address. Kalau bentrok bagaimana? Ya, komputer tidak bisa berkomunikasi bertukar data antara yang bentrok tersebut. Maka ini jawabannya adalah
benar ya. A ya. Berikutnya nomor 14. Perangkat keras yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda lokasi segmen agar bisa saling berkomunikasi adalah, ingat, perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda lokasi atau segmen IP itu adalah router. Jawabannya C. Karena yang ditanya perangkat keras. Ya, kalau jalurnya itu adalah rute. Kalau prosesnya itu adalah routing. Jadi jangan sampai salah antara rute, routing, dan router. Kalau alatnya adalah router ya, seperti itu. Berikutnya nomor 15. Proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network lain yang dituju disebut. Nah, ini yang ditanya adalah prosesnya. Maka tadi jawabannya adalah B, routing. Kalau prosesnya adalah routing, kalau jalurnya adalah rute, kalau alatnya adalah router. Jadi jawaban yang ini karena ditanya prosesnya, maka jawabannya adalah routing atau B ya. Berikutnya nomor 16. Berapa panjang alamat Unicast Global IP versi 6 pada Field Interface ID ya. Ini jawaban dari materi IP address, maka jawabannya adalah C, 64 bit. Karena yang ditanyakannya adalah Unicast Global IP versi 6. Ya, silakan Anda baca lagi di materi yang pernah diberikan ya. Nomor 17 berikutnya. Untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP address, mengatasi masalah topologi network dan organisasi, biasanya network administrator melakukan subnetting. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, salah satu proses melakukan subnetting adalah untuk mengefisiensikan IP address. Maka jawaban ini adalah benar ya, seperti itu. Berikutnya nomor 18. Manakah jenis topologi di bawah ini yang termasuk topologi logik? Kecuali. Berarti kalau ada kata kecuali adalah mana yang salahnya yang bukan termasuk ya. Ingat, jenis topologi itu ada topologi logik dan ada topologi fisik. Di sini yang ditanyakannya mana yang termasuk topologi logik kecuali. Jadi yang bukannya. Jawabannya adalah C, topologi tree ya. Karena topologi tree itu termasuk dalam topologi fisik ya, bukan logik ya. Karena di sini kan yang ditanyakannya kecuali. Berikutnya 19. Perintah CLI ya, CLI ini perintah yang kita praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jika kita di CLI diketikkan router show IP route, ini fungsinya digunakan untuk apa? Ini adalah untuk menampilkan content table routing IP saat ini. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Berikutnya nomor 20. Penggabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sebuah sistem di dalam jaringan tersebut disebut apa? Ya. Ini jawabannya adalah C, jaringan terdistribusi. Berikutnya soal nomor 21. Menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin sukses besarnya tidak lebih besar dari 512 byte merupakan fungsi dari, ingat ya, ini fungsi dari apa? Ini adalah fungsi dari datagram support. Kalau Anda lupa silahkan buka lagi materinya ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, datagram support. Soal berikutnya nomor 22. Nah, ini nomor 22 ini kembali lagi ke materi IP address dan subnetting. Berapa jumlah IP host yang bisa digunakan untuk IP address ini? Ya, ini ada rumusnya ya. Jawabannya adalah A, 128 host. Silahkan Anda hitung sendiri ya menggunakan rumus atau
untuk rumus CIDR ini ya. Berikutnya nomor 23. Untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung tanpa melalui hub atau switch menggunakan kabel UTP dengan metode apa? Jadi ini menghubungkan dua komputer secara langsung tanpa pakai hub switch. Maka kabelnya pakai metode apa? Ingat, kalau metode strike itu adalah lurus. Ya. Kalau yang biasa metode lurus biasanya digunakan untuk kabel yang terhubung langsung ke komputer, misalkan langsung ke switch atau hub. Tapi kalau tanpa switch hub itu metodenya harus disilang. Jadi kedua ujungnya harus beda. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, kabel crossover, yaitu kabel silang karena di sini tanpa menggunakan hub atau switch. Kalau menggunakan hub atau switch itu dengan menggunakan kabel strike ya, seperti itu. Berikutnya masih IP address dan subnetting. Manakah alamat IP rank yang tepat dan boleh digunakan jika diketahui salah satu komputer IP addressnya sekian 203.100.200.5/28. Di sini IP ranknya yang mana? Nah, ini Anda bisa menggunakan IP kalkulator atau dengan cara dihitung secara manual ya. Jawaban ini adalah C ya, 203.100.201. IP ranknya sampai dengan 203.100.214 ya, silakan Anda hitung. Berikut nomor 25. Berikut ini karakteristik yang dimiliki oleh TCP kecuali. Yang ditanyakan karakteristik TCP kecuali mana jawabannya? Connection, full duplex, byte stream, atau tidak melakukan segmentasi? Jawabannya adalah D, tidak melakukan segmentasi. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi yang connection, full duplex, byte stream itu adalah karakteristik dari TCP IP. Kalau ini bukan ya, seperti itu. Berikutnya nomor 26. Teknologi wireless standar 802.11bg memiliki 11 channel. Channel yang tidak atau saling akan bertabrakan ketika dipasang bersamaan adalah, ingat ini ditanyakannya channel ya. Channelnya 802.11bg itu merupakan standar jaringan nirkabel yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Ini memiliki 11 channel ya. Kalau kita pasang access point agar tidak terjadi tabrakan sinyal sehingga nanti mengganggu koneksi, itu channel mana yang harus digunakan. Nah, agar tidak bertabrakan itu adalah channel yang bisa digunakan channel 1, 6, dan 11. Jadi kalau dalam 802.11bg ya, channel 1, 6, dan 11 itu adalah channel yang tidak akan bertabrakan ya. Jadi kalau Anda pasang 3 access point, supaya 3 access point tersebut tidak saling bertabrakan, noise saling mengganggu sinyalnya, otomatis kalau bertabrakan nanti akan pengaruh terhadap bandwidth. Maka pasang ketiga access point itu, satu access point channel 1, satu access point channel 6, dan satu access point channel 11 jika dipakai bersamaan atau berdekatan ya. Maka jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 27. Jenis routing untuk mengkonfigurasi informasi jaringan yang dituju secara otomatis disebut, ini jadi routing yang otomatis. Kalau Anda mendengar istilah otomatis itu pasti routing dinamis ya. Jadi jawabannya A. Kalau ada istilah manual atau dan sebagainya itu disebutnya statis. Karena di sini ada kata otomatis, itu berarti routing dinamis. Pokoknya ingat aja, yang ada kata otomatis dalam routing itu pasti routing dinamis ya, seperti itu. Nomor 28. Alat yang biasa digunakan untuk menghubungkan dua gedung di mana karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan adanya penghubung kabel adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah alat. Jadi kalau alat itu adalah akses
point. Jadi jawabannya adalah D ya. Berikutnya nomor 29. Yang tidak termasuk standar keamanan jaringan nirkabel adalah standar keamanan jaringan nirkabel. Itu pada materi jaringan berbasis wireless ya, silakan Anda baca lagi. Jadi yang tidak termasuk itu adalah hotspot ya, atau karena WEP, WPA, WPS itu adalah standar keamanan. Ini kan yang ditanyanya yang tidak termasuk standar keamanan, berarti yang salahnya. Maka jawabannya adalah hotspot ya, seperti itu. Berikutnya, infrastruktur CAP-type portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ini adalah benar. Karena jadi infrastruktur CAP-type portal itu ibaratnya ketika kita akan terhubung ke internet biasanya muncul portal login dengan memasukkan username atau password ya, seperti itu. Berikutnya nomor 31. Model OSI terdiri dari 7 layer dengan pembagian tugas yang jelas. Manakah yang bukan ke-7 layer itu? Ingat, OSI itu ada 7 layer ya. Ada session, ada transport, ada data link dan sebagainya. Jadi jawaban yang salahnya ini karena yang bukan. Ingat, selalu baca soalnya yang bukan, berarti yang bukan dari OSI 7 layer. Itu jawabannya adalah A, representation. Karena tidak ada representation ya, yang ada presentation ya, seperti itu. Berikutnya nomor 32. Parameter yang biasa dipasang dan disebar secara broadcast oleh access point, dan parameter inilah yang menghubungkan client device dengan access point adalah, ingat ini parameter untuk nge-broadcast dalam access point. Ini adalah sinyalnya. Kalau kita biasa mau connect internet ada nama sinyalnya, maka jawabannya adalah SSID. Jadi SSID ini sebagai broadcast ya, yang menghubungkan client device dengan access point ya, bukan signal. SSID itu signal, tapi SSID ya, seperti itu. Berikutnya nomor 33, yang tidak termasuk tipe dari jaringan nirkabel ada PAN, WLAN, MAN atau bridge. Jaringan nirkabel, PAN itu jaringan nirkabel, WLAN jaringan nirkabel, MAN atau bridge. Ini ditanyakannya yang tidak termasuk, maka jawabannya adalah D, bridge ya. Yang paling tepatnya adalah D ya. Nomor 34. Transport layer yang berada di bawah network layer bertanggung jawab dalam hal routing dari paket-paket data yang didasarkan pada internet address dari paket-paket data tersebut. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Karena transport layer itu tidak berada di bawah network layer ya. Berikutnya nomor 35. Jaringan yang jangkauannya meliputi area terbatas dalam satu gedung atau lab adalah mana? LAN, MAN, WAN atau WAN? Jawabannya adalah LAN ya, karena dalam satu gedung atau area terbatas. Berikutnya nomor 36 ya. 802.11a yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Apakah pernyataan ini benar? Ingat, standar wireless itu ada 11A, B, G atau N ya. Frekuensinya 2,4 dan 5 GHz. Kalau 802.11a itu masuknya ke dalam berjalan pada frekuensi 5 GHz. Maka pernyataan ini adalah tidak benar, maka jawabannya adalah salah ya. Karena yang berjalan pada frekuensi 2,4 itu adalah tipe 802.11b, G, N
ya. Kalau A itu pada frekuensi 5 giga. Jadi salah ya. Nomor 37. Nah, ini tentang mikrotik ya. Level mikrotik berapakah yang digunakan untuk router berinterface Ethernet? Ingat, setiap router mikrotik itu mempunyai lisensinya dengan berdasarkan level-level dari 1 sampai 6. Setiap level itu akan berbeda fitur ya. Nah, ini yang ditanyakan level yang digunakan untuk router berinterface Ethernet, maka harus minimal menggunakan level 3 ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Berikutnya nomor 38. Untuk menerapkan fitur wireless access point pada mikrotik, maka dibutuhkan lisensi minimal berapa? Nah, kalau Anda ingin fitur wirelessnya terbuka dalam mikrotik, itu wajib mempunyai lisensi minimal adalah level 5 ya. Maka jawabannya adalah C ya. Kalau level 6 itu level paling tinggi, jadi fiturnya semuanya terbuka dan juga unlimited ya, seperti itu. Nomor 39. Layer IP bertugas untuk mengadakan mapping atau transformasi dari IP address ke Ethernet address adalah, jadi ditanyakan layer IP yang bertugas untuk mengadakan mapping itu dari IP ke Ethernet address adalah, jawabannya adalah ARP atau C ya, seperti itu. Berikutnya nomor 40. Lumayan nih, agak pegal nih. Sistem extranet yang handal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, kecuali mana jawabannya. Ini yang ditanyakannya adalah kecuali, berarti cari jawaban yang salahnya ya. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 40 ini adalah D, transparan ya. Karena transparan itu bukan merupakan kriteria dari extranet ya. Berikutnya nomor 41. Tinggal 10 soal lagi ya. Soalnya nomor 41, frekuensi 5 GHz diantaranya dimiliki oleh standar 802.11a. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa frekuensi wireless itu 2,4 dan 5 GHz. Kalau 5 GHz itu berjalan untuk standar 802.11a, maka jawabannya adalah benar ya. Karena kalau 2,4 GHz itu untuk 802.11b, G, dan N ya, seperti itu. Berikutnya nomor 42. Access point repeater akan memperkuat sinyal dan prinsip kerjanya tidak sama dengan perangkat repeater lainnya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ingat, ini repeater itu untuk memperkuat sinyal. Prinsip kerjanya tidak sama dengan repeater lainnya. Ini pernyataan yang salah. Yang namanya repeater itu adalah untuk memperkuat sinyal. Maka pernyataan ini adalah salah. Jawabannya adalah B ya, seperti itu. Berikutnya nomor 43. Berikut ini merupakan fungsi dari web proxy mikrotik adalah, ingat, web proxy itu ya, salah satu fungsinya untuk caching ya maksudnya, kemudian filtering, menyimpan konten web sementara. Jadi semua pilihan ini adalah benar. Jadi jawabannya adalah D ya. Berikutnya nomor 44. Langkah yang benar untuk konfigurasi NAT masquerade ya melalui menu Winbox adalah, ini kalau Anda ketika praktek mengerjakan sendiri ini pasti tahu ya ini. Jadi bagaimana langkah-langkah yang benar untuk konfigurasi NAT melalui menu Winbox ya, bukan CLI ya, tapi melalui menu Winbox. Itu jawabannya adalah klik menu IP ya, kemudian klik firewall dan klik pada tab NAT, maka jawabannya adalah D ya. Kalau yang tidak pernah mempraktekkan sendiri ini pasti akan bingung ya, seperti itu. Nomor 45.
Berikut ini perintah mikrotik yang dapat digunakan untuk melihat konfigurasi IP address adalah, jadi mana perintah mikrotik untuk melihat IP address jika melalui CLI ya. IP address PR, IP address print, semua benar atau semua salah? Jawabannya adalah C, semua benar. Kenapa? Karena kita di mikrotik dengan perintah CLI bisa mengetikkan perintah dengan secara full atau dapat disingkat ya. IP address PR itu sama dengan IP address print perintahnya. Jadi ini dua-duanya benar, bisa dilakukan ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Berikutnya nomor 46. Untuk mengakses dan login ke mikrotik selain menggunakan alamat IP address router, bisa juga menggunakan alamat MAC address. Ya, dalam mikrotik itu untuk login ke mikrotik ya, itu bisa menggunakan alamat IP-nya secara langsung, bisa menggunakan alamat MAC address. Anda mungkin pernah login ke mikrotik ketika setelah install belum dikonfigurasi IP tapi bisa login. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan alamat MAC address ya. Jadi jawabannya adalah benar ya, atau A. Berikutnya nomor 47. Harap bersabar, tinggal 3 soal lagi ya. Jaringan komputer yang di dalamnya terdapat satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan menyediakan layanan ke setiap komputer klien yang terhubung ke dalam jaringan tersebut disebut apa? Disebut dengan jaringan klien server. Ini sebetulnya pernah dibahas ya, seperti itu. Berikut nomor 48. Masih mikrotik lagi ya. Perintah yang benar pada mikrotik untuk konfigurasi awal hotspot melalui perintah CLI adalah, jadi ini yang perintah yang benar kalau mau mengkonfigurasi awal hotspot itu mengetikkan perintah apa? Mengetikkan perintah IP hotspot setup ya. Jadi kalau ingin konfigurasi awal hotspot bisa perintah IP hotspot setup, nanti akan dipandu secara otomatis, tinggal enter next dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 49. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan keunggulan dari kabel fiber optik di bawah ini? Yang bukan, ingat, ini pertanyaannya adalah yang bukan merupakan keunggulan ya. Jadi kalau yang bukan, ini jawabannya adalah A, sensitif pada gangguan elektromagnetik. Karena fiber optik itu sebetulnya tidak sensitif, tidak terganggu oleh elektromagnetik ya. Tapi kan di sini yang ditanyakannya adalah yang bukan, berarti yang salahnya. Jadi yang salahnya adalah sensitif pada gangguan elektromagnetik. Terakhir nomor 50. Langkah yang benar untuk memasukkan lisensi mikrotik melalui Winbox adalah, ingat, mikrotik itu yang berbasis router OS bisa kita download secara gratis, namun trialnya hanya 24 jam. Jadi kita harus beli lisensi ya. Nah, cara memasukkan lisensi mikrotik melalui Winbox yaitu bisa dengan cara pilih sistem router board lisensi, kemudian di sana klik tombol input key. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, itulah latihan soal pembahasan 50 soal dari materi awal sampai akhir ya. Untuk persiapan penilaian UTS maupun UAS, silahkan Anda simak kembali setiap pembahasan, baik video yang bagian 1 atau video bagian 2 yang ini. Karena nanti jenis soalnya bisa saja serupa tapi tak sama. Maksudnya serupa tapi tak sama bagaimana? Ya, bisa saja soalnya mirip-mirip tapi ada yang diubah. Tapi yang diubahnya itu yang dibahasnya. Jadi Anda jangan fokus pada jawabannya atau hurufnya, tapi hafalkan, simak apa yang dibahasnya. Ya, itu saja. Semoga latihan 50 soal pembahasan jaringan komputer ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan semua dapat nilai yang bagus. Jangan lupa
Kalau masih belum hafal, Anda bisa menyimak lagi pembahasannya atau bisa langsung baca materi yang sudah pernah diberikan. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Nanti video ini masih bisa diakses, silahkan ditonton berulang-ulang ya. Sekian untuk pembahasan kali ini Bapak tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga proses penilaiannya berjalan dengan lancar, baik ujian UASnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.